Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak itu? Terus contohnya yang bagaimana sih? Untuk itu, mari kita perhatikan contoh berikut ini terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut ini. Ketika membeli barang, kalian pernah nggak sih membeli barang yang ternyata tidak sesuai dengan kualitas atau ukuran yang ditawarkan? Pasti pernah ya, terutama kalau misalnya beli online. Biasanya barang yang diterima itu tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang ditawarkan. Nah, ini kan sangat merugikan bagi konsumen ya. Untuk melindungi konsumen, agar tidak merugi seperti ini, pemerintah membuat suatu standar ukuran yang disebut dengan SNI. Kalian tahu SNI itu apa? SNI adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi, setiap barang yang berlabel SNI dijamin sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Kalaupun ada penyimpangan ukuran atau perbedaan ukuran, harusnya tidak terlalu besar, dan besar penyimpangannya itu sudah diatur. Ini adalah logo SNI yang biasanya ada di produk-produk barang yang dijual. Kalau misalnya berlabel SNI, berarti barang yang dijual itu kualitasnya adalah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Contoh barang-barang yang berlabel SNI itu biasanya yang pertama adalah kalian bisa menemukan di helm. Coba deh cek di helm kalian masing-masing. Ada nggak label SNI-nya? Kalau misalnya ada, berarti helm yang kamu beli ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ini logonya seperti ini ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan, ini kardus apa? Ini adalah kardus minuman botolan, mereknya Fit. Coba kalian perhatikan, di situ ada logo SNI nggak? Ada ya, letaknya paling bawah. Ini loh, di samping label halal kalau nggak salah ini. Ini yang ibu lingkari warna kuning, ini adalah logo SNI. Berarti minuman botolan Fit ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, sekarang, siapa sih yang nggak kenal Indomie? Mie instan favorit warga Indonesia dan warga dunia kayaknya. Coba kalian perhatikan kardus kemasan Indomie berikut ini. Ada nggak di situ label SNI-nya? Coba perhatikan yang paling bawah. Ada di bawah label halal. Ini kalau misalnya kita perbesar, nah kelihatan kan? Di bawah label halal, di situ ada tulisan SNI. Ini adalah perbesarannya ya. Ini ada label SNI-nya. Berarti Indomie ini adalah mie instan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Bagaimana? Sudah paham ya tentang barang berlabel SNI. Terus apa hubungannya dengan pertidaksamaan? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Salah satu contoh barang yang berlogo SNI adalah besi beton. Besi dengan ukuran diameter 16 mm yang berstandar SNI mempunyai penyimpangan maksimum sebesar 0,4 mm. Ini contoh gambar besi betonnya. Perhatikan di sini ada lambang SNI yang tercetak jelas di besinya. Nah, besi itu kan, ukuran besi beton itu kan macam-macam. Nah, ukuran besi beton yang diameternya 16 mm dan berstandar SNI itu mempunyai penyimpangan maksimum sebesar 0,4 mm. Ada yang paham maksudnya bagaimana? Ini berarti ini adalah diameternya. Kalau dia berlogo SNI berarti diameternya 16 mm dan penyimpangan maksimumnya sebesar 0,4 mm. Misalnya besi betonnya itu ukurannya 16,7 mm. Apakah besi beton ini termasuk dalam besi beton yang berlabel SNI? Termasuk nggak? Tidak termasuk ya. Kenapa? Coba kamu perhatikan selisih atau perbedaan besi beton ini dengan standar besi yang sesuai dengan SNI, yaitu 16 mm. Di sini bedanya berapa? Bedanya adalah 16,7 dengan 16. Bedanya adalah 0,7 mm.
Perhatikan, di sini kan sudah tertulis bahwa penyimpangan maksimum itu sebesar 0,4 mm. Sedangkan 0,7 itu lebih dari 0,4 mm. Berarti dia sudah melewati batas maksimum penyimpangan. Berarti besi yang diameternya 16,7 mm ini bukan besi yang SNI. Contoh lagi deh. Misalnya 15,8 mm. Ini berlogo SNI nggak? Termasuk besi yang sesuai dengan SNI nggak? Coba perhatikan bedanya atau selisih diameter besi ini dengan diameter standar yaitu 16 mm. 15,8 dengan 16 itu bedanya berapa sih? Coba hitung. Bedanya adalah 0,2 mm. Perhatikan, apakah beda 0,2 mm ini termasuk penyimpangan yang ditoleransi? Termasuk ya, kenapa? Karena di sini penyimpangan maksimumnya adalah 0,4 mm. 0,2 itu kurang dari 0,4 mm. Berarti besi yang ukurannya 15,8 ini, diameternya 15,8 ini, termasuk besi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau sesuai dengan SNI. Nah, perhatikan, dari dua contoh ini, yang kita perhatikan adalah selisih atau beda antara diameter besi dengan diameter standarnya. Standarnya yaitu berapa diameter standarnya? Diameter standarnya adalah 16 mm. Oke? Nah, di sini besar penyimpangan maksimum adalah 0,4 mm. Artinya, selisih atau beda antara diameter besi dengan diameter besi standar yaitu 16 mm, beda maksimumnya adalah 0,4 mm. Adalah 0,4 mm. Maksimum 0,4 mm artinya bedanya boleh 0,4 mm, tetapi tidak boleh lebih dari 0,4 mm. Artinya maksimum 0,4 mm ini adalah kurang dari atau sama dengan 0,4 mm. Berarti selisih atau beda diameter besi dengan diameter standar 16 mm itu boleh kurang dari atau sama dengan 0,4 mm. Tidak boleh lebih dari 0,4 mm. Contoh ini bisa dibuat model matematikanya. Nah, model matematikanya seperti apa? Pertama, dari contoh tadi, kita mendapatkan selisih atau beda antara diameter besi, di sini maksudnya diameter besi adalah diameter besi yang dibeli konsumen, dengan diameter standar 16 mm, maksimum adalah 0,4 mm. Maksimum 0,4 mm artinya selisih diameter besi yang dibeli dengan diameter standar itu boleh kurang dari atau sama dengan 0,4 mm. Yang jelas tidak boleh lebih dari 0,4 mm. Nah, model matematika dari contoh ini, pertama kita misalkan. Misal X adalah diameter besi yang dibeli konsumen. Maka model matematika dari contoh ini bisa ditulis sebagai berikut. Nilai mutlak dari X dikurang 16. Ingat ya, ini kan selisih. Jadi konsepnya adalah konsep nilai mutlak. Nilai mutlak dari X dikurang 16, ini artinya adalah selisih dari diameter besi yang dibeli konsumen dengan diameter standar
itu nilai mutlaknya kurang dari atau sama dengan 0,4 mm. Ini adalah model matematika dari contoh ini. Perhatikan bahwa di sini ada nilai mutlak yaitu X dikurang 16. Kemudian di sini ada tanda pertidaksamaan. Ini bukan tanda sama dengan ya, tapi pertidaksamaan. Oleh karena itu, bentuk ini merupakan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, paham ya dengan contoh pertidaksamaan nilai mutlak ini, kemudian kenapa kok bisa dapat model matematika seperti ini? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini adalah beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak X dikurang 1 kurang dari 2. Kemudian yang kedua nilai mutlak X dikurang 1 lebih besar dari 3. Kemudian yang ketiga nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2X dikurang 5. Dan nilai mutlak 2X dikurang 1 lebih besar dari atau sama dengan X dikurang 2. Ini semuanya merupakan bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak. Coba kalian perhatikan bentuknya, ciri-cirinya. Kira-kira apa sih yang membuat seluruh contoh ini termasuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak? Perhatikan bahwa setiap contoh ini pertama ada nilai mutlaknya. Kedua, perhatikan. Antara ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Yang pertama ini adalah tanda kurang dari, yang kedua ini lebih dari, yang ketiga kurang dari atau sama dengan, dan yang keempat lebih besar dari atau sama dengan. Ini semua adalah tanda pertidaksamaan. Ciri yang kedua adalah ini merupakan pertidaksamaan. Kenapa pertidaksamaan? Karena dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Kemudian ciri yang ketiga adalah perhatikan di sini variabelnya, di sini kebetulan variabelnya X semua. Variabelnya yaitu variabel X, semuanya termuat di dalam tanda mutlak. Jadi ciri yang ketiga adalah variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Ciri yang ketiga adalah variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Untuk contoh yang terakhir, di sini ada variabel X yang tidak ada di dalam tanda mutlak, tapi di sini ada variabel X yang berada dalam tanda mutlak. Ini termasuk contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Asalkan ada variabel yang termuat di dalam tanda mutlak, maka ini termasuk ke dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Paham ya ciri-ciri dari pertidaksamaan nilai mutlak? Dari ciri-ciri ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Paham ya? Ini adalah pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kepada kalian konsep pertidaksamaan nilai mutlak berdasarkan konsep jarak pada garis bilangan. Kenapa Ibu menjelaskan ini? Diharapkan dengan melihat visualisasi pertidaksamaan nilai mutlak pada garis bilangan, dengan menggunakan konsep jarak, kalian jadi lebih bisa memahami tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi bisa membayangkan, oh ini toh yang dimaksud dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, contohnya adalah nilai mutlak X kurang dari 3. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan 3, artinya adalah jarak antara X dan 0 adalah 3 satuan. Nilai mutlak X sama dengan 3, ini bisa ditulis menjadi nilai mutlak X
dikurang 0 sama dengan 3. Kemarin kita sudah belajar bahwa nilai mutlak X dikurang 0 sama dengan 3 artinya adalah jarak antara X dan 0 adalah 3 satuan. Nah, bagaimana dengan nilai mutlak X kurang dari 3? Itu artinya apa sih? Nilai mutlak X kurang dari 3 artinya adalah jarak antara X dan 0 kurang dari 3 satuan. Di sini kurang dari 3 satuan Ibu garis bawahi. Nah, kira-kira nilai X berapa aja sih yang memenuhi pertidaksamaan ini? Mari kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Perhatikan angka 0, karena di sini 0 adalah yang menjadi titik acuan ya. Karena jarak antara X dan 0. 0 ada di sini. Oke. Jarak 3 satuan dari 0 itu berarti ini. Ini 1, 2, 3. Ini adalah jarak 3 satuan. Apakah ke kanan saja? Tidak, coba kita lihat ke arah kirinya. 1, 2, 3. Ini jaraknya juga 3 satuan. Perhatikan bahwa di sini X yang jaraknya adalah 3 satuan, itu X sama dengan 3. Ibu lingkari ya, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Ini adalah X yang jaraknya 3 satuan dari 0. Nah, di sini karena pertidaksamaan yang diminta adalah jarak antara X dan 0 itu kurang dari 3 satuan. Berarti nilai X yang memenuhi berapa aja nih? Kelihatan jelas ya pada garis bilangan. Misal, X sama dengan 1 boleh nggak? Masuk nggak? Masuk ya, X sama dengan 1 masuk ya. Kenapa? Karena jarak 1 dari 0 adalah 1. Dia memenuhi, karena 1 kurang dari 3. Contoh lagi deh, X sama dengan 1,25. Masuk nggak? X-nya kan bilangan real nih, 1,25 kan termasuk bilangan real. X sama dengan 1,25 tuh kira-kira di sini. Di sini nih kira-kira. Lebih dari 1, tapi dia kurang dari 2. Masuk ya? Jaraknya tidak melebihi dari 3 satuan, masih kurang dari 3 satuan. Berarti X sama dengan 1 masuk, X sama dengan 1,25 masuk. Kalau X sama dengan 3, tadi masuk nggak? Nggak masuk ya, kenapa? Karena jaraknya sama dengan 3 satuan. Yang diminta adalah kurang dari 3 satuan. Kalau X sama dengan negatif nih, negatif 0,99. Wih, negatif 0,99 ada di mana, Bu? Perhatikan, 0,99. Berarti nilainya kurang dari 1, tapi mendekati 1. Kan 0,99. Dan dia nilainya negatif, berarti kira-kira di sini nih. Nah, di sini nih, ini negatif 0,99. Perhatikan, jaraknya dari 0 berapa? Lebih dari 3 apa kurang dari 3? Kurang dari 3, berarti ini masuk. Dari sini terlihat ya, kalau Ibu ambil nilai X di sepanjang garis ini, berapapun itu, ini ya, pokoknya ada di sepanjang garis ini, kalau Ibu ambil nilai X-nya di sepanjang garis ini, pasti dia memenuhi jaraknya dari 0 itu kurang dari 3 satuan. Di sini negatif 3-nya tidak termasuk, makanya bulat kosong. Di sini juga 3-nya tidak masuk, makanya bulat kosong. Di sepanjang garis ini adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3. Artinya nilai X itu ada di antara negatif 3 dan 3. Nilai X ada di antara negatif 3 dan 3.
Ini berarti secara matematika ditulisnya seperti ini. Nilai X itu kurang dari 3 dan lebih dari negatif 3. Paham ya? Ini adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 3. Paham ya? Nilai X lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 3 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan 3. Nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan 3 berdasarkan konsep jarak pada garis bilangan artinya adalah jarak antara X dan 0 lebih dari atau sama dengan 3 satuan. Artinya berarti jarak antara X dan 0 itu boleh sama dengan 3 satuan atau lebih dari 3 satuan. Yang jelas tidak boleh kurang dari 3 satuan. Ini bila digambarkan ke dalam garis bilangan, maka jadinya akan seperti ini. Oke, ini garis bilangannya, mari kita gambarkan. Di sini karena jarak antara X dan 0 merupakan titik acuannya, patokannya, berarti kita melihatnya dari angka 0. X yang jaraknya sama dengan 3 atau jaraknya 3 satuan dari 0 adalah 1, 2, 3. Ini jaraknya 3 satuan. Selanjutnya ke arah sebelah kiri. Ini 1, 2, 3. Ini juga 3 satuan. Ingat, di sini yang diminta adalah jarak antara X dan 0 lebih dari atau sama dengan 3 satuan. Berarti kalau X sama dengan 3 boleh nggak? Boleh ya, kenapa? Karena X sama dengan 3 itu berarti jaraknya 3 satuan dari 0. Terlihat ya pada garis bilangan, berarti ini boleh. Kalau X sama dengan negatif 3, sama ya, di sini terlihat jarak antara negatif 3 dengan 0 adalah 3 satuan. Kalau X sama dengan 1 boleh nggak? X sama dengan 1 berarti di sini ya. Perhatikan di sini jaraknya 1 satuan. Padahal yang diminta adalah yang lebih dari atau sama dengan 3 satuan. Berarti X sama dengan 1 ini tidak termasuk. Kalau X sama dengan negatif 2, masuk nggak? X sama dengan negatif 2. Berarti di sini, perhatikan jaraknya dari 0 adalah 1, 2. Ini jaraknya 2. Tidak memenuhi ya, tidak memenuhi pertidaksamaan berarti ini bukan jawabannya. Bagaimana dengan X sama dengan 3,5? X sama dengan 3,5. 3,5 berarti di sini nih. Ini 3,5, perhatikan jaraknya berapa? Jaraknya yang jelas lebih dari 3, yaitu 3,5 satuan dari 0, berarti ini boleh. X sama dengan 5, oh jaraknya adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan dari 0. Pasti boleh. Kalau X sama dengan min 4, boleh ya, jaraknya dari 0 adalah 4 satuan. X sama dengan min 4,7 kira-kira di sini nih. Min 4,7 deh. Bagaimana? Masuk apa enggak? Masuk ya. Kenapa? Jaraknya melebihi dari 3 satuan.
Perhatikan bahwa kalau Ibu ngambil nilai X di sepanjang garis ini, dan seterusnya sampai ke sana tak hingga, kemudian nilai X Ibu ambil dari sini, dan seterusnya ke kiri terus sampai tak hingga. Di sini, 3-nya masuk ya, jadi bulat penuh. Kemudian di sini negatif 3-nya juga masuk jadi bulat penuh. Perhatikan bahwa selama Ibu mengambil nilai X di sepanjang garis hijau ini yang sudah Ibu highlight, pasti dia memenuhi pertidaksamaan ini. Pasti jaraknya lebih dari atau sama dengan 3 satuan. Artinya, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah, nilainya adalah yang pertama, X kurang dari atau sama dengan min 3, atau X itu lebih besar dari atau sama dengan 3. Ini diperoleh dari sini. Kemudian ini yang X kurang dari atau sama dengan min 3 diperoleh dari sini. Benar ya? Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X kurang dari atau sama dengan min 3, atau X lebih besar dari atau sama dengan 3. Ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X lebih besar dari atau sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Disebut sebagai penyelesaian dari pertidaksamaan. Paham ya? Oleh karena itu, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak adalah nilai-nilai dari X atau nilai-nilai dari variabelnya yang membuat pertidaksamaan nilai mutlak menjadi benar. Oke, cukup sekian pembahasan materi di video kali ini. Untuk kelanjutannya akan dibahas di video part kedua. Terima kasih sudah menyaksikan. Ibu harap kalian memahami penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.